Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, Sahibul Bait, keluarga besar ceria, tidak berhenti dan tidak bosan kita mendoakan semoga kedatangan kita ke tempat ini menjadi keberkahan untuk keluarga besar ceria. Ibunda sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian fikih pada pagi hari ini. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat dan karunia Allah, pagi hari ini kita kembali duduk di majelis ilmu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dipingini apik kalian Gusti Allah, dia akan dibuat faqih, senang untuk memperdalam dan belajar ilmu agama. Maka sekali lagi semoga duduk kita dari majelis ilmu ke majelis yang lain menjadi wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin siang kami sampaikan ada seorang ustadz itu berceramah. Jumlah kita di muka bumi ini yang muslim itu jutaan, bahkan mungkin miliar. Tetapi untuk memasukkan satu botol saja ke Gaza kita tidak bisa. Masya Allah. Padahal jumlahnya banyak, tapi tidak bisa. Lalu beliau mengatakan, apakah ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, kelak umatnya Muhammad akan banyak, tetapi hanya seperti makanan yang ada di meja kemudian orang datang saling memperebutkan. Gak ada kualitasnya, Bu. Banyak tok tapi tidak berkualitas. Kenapa mereka menjadi tidak berkualitas? Karena mereka terjangkiti satu penyakit kronis namanya cinta kepada kehidupan dunia. Maka semoga duduk kita pagi hari ini bukti di hadapan Allah. Iya, kita hidup di dunia, tetapi dunia tidak masuk ke dalam hati kita, tekan jero. Dunia cukup di tangan, tidak di dalam hati kita. Maka ibunda, ayo berdoa semoga kita ini walaupun sedikit, anak-anak yang lahir dari rumah kita, anak-anak yang keluar dari rumah kita menjadi umatnya Muhammad yang berkualitas. Bukan hanya banyak jumlahnya, tetapi tidak ada kualitasnya. Sekarang ibu lihat itu sepanjang jalan itu terpampang foto-foto cantik ganteng. Wah, wet itu udah menderita sebabnya dipanteking ya Bu. Wah, terus suket-suket itu Masya Allah. Saya hanya berpikir, ya Allah, kalau mereka baik, izinkanlah mereka memimpin negeri ini. Tapi kalau mereka kurang baik, saya hanya bertanya, ya Allah, gere panyong negarane gak dipimpin wong sing ora apik. Maka ya Allah, semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dituntunkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hari ini kita sampai kepada halaman yang ke-75. Kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Faslun. Walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Perkara yang membatalkan sholat itu di dalam buku ini disebutkan ada 11 cacahnya. Jadi kalau ngelakoni salah satu di antara ini sholatnya batal. Berbeda dengan kajian kita kemarin, ada 4. Kalau kita lakoni 1 sudah lulus atau belum? Belum. Tapi ini 11, nggak harus baru kalau menjalankan 11 sholat kita baru batal. Tapi kalau 1 saja kita lakukan, sholat kita menjadi apa? Batal. Apa itu yang pertama? Adalah al-kalamul amd. Apa itu artinya?
berbicara dengan sengaja. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, kami berbicara di tengah sholat. Salah seorang dari kami berbicara kepada saudaranya mengenai kebutuhannya. Sampai turun ayat, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kemudian kami diperintahkan untuk diam. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Salami dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya terdapat percakapan manusia. Karena salat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Nah, pun nate perso wong salat omong-omongan? Saya pernah anak saya, kalau yang kecil sholat, jangan ngomong, sholat itu nggak boleh ngomong. Ya kamu jangan ngomong, sholat itu nggak boleh. Jadi nggak ada selesainya. Yang satu ngingetin adiknya jangan ngomong, adiknya ya kakak juga sholat nggak boleh ngomong. Nah itu contoh bicara di dalam, tapi itu anak kecil, belum taklif, belum terkena beban kewajiban. Kita yang sudah terkena beban kewajiban, pertama dulu kita pahami berbicara itu apa. Contoh, kalau saya gitu berbicara atau tidak? Tidak. Kalau saya misalnya ada bom, naudzubillah min dzalik, ada orang bayar motor, terus kita refleks, astagfirullah. Nah itu adalah sesuatu yang refleks. Kalau kita mau melihat bahasa Arab, yang namanya berbicara itu mengucapkan beberapa kalimat yang mengandung makna. Jangan rame kalau sholat, itu beberapa kalimat. Bisa dipahami? Tapi kalau saya bilang, gitu, apa sih maksudnya? Gitu. Nah, inilah jadi yang membatalkan puasa itu, yang membatalkan sholat itu berbicara dengan sengaja. Ngereonten wong kelalen bisa jadi karena ketika kaget itu kita bisa mengucapkan sesuai yang biasa kita ucapkan. Misalnya astagfirullahaladzim, karena apa? Kaget padahal dalam, tapi kan itu tidak sengaja. Itu karena refleks kita terbiasa kalau ada sesuatu yang mengagetkan kita mengucapkan sesuatu yang baik. Nah Milo hati-hati ini refleks ini. Jangan-jangan kita bilangnya jelek-jelek ketika sholat, kaget yang keluar juga kalimat yang contoh biasa bilang welejong gitu, kaget bilangnya welejong. Nah ini yang sering saya sampaikan. Kemarin ketika saya ceritakan anak saya itu bawa permen, butain. Terus maksudnya tuh bunda lagi sholat nanti gitu. Butain, pokoknya kalau orang buka kelas kasih tuan rampung ya gak muni. Nah maka gimana caranya Bu? Yang paling sempurna sebelum kita sholat kita ngomong dulu sama anak kita. Bunda mau sholat dulu ya, gak boleh minta bukain permen, gak ada bukain ciki, gak ngambil es krim dulu, bunda sholat gitu. Nah sudah seperti itu yang namanya anak kecil. Boleh makan permen? Boleh makan permen? Maka saya begini gitu. Bunda kalau boleh senyum, kalau gak boleh gak senyum. Nah gitu. Nah maka yang demikian tidak termasuk berbicara karena tidak mengeluarkan apa Bu? Suara. Misalnya boleh bapang adek, boleh bapang adek cemberut, senyum kalau boleh. Kalau cemberut berarti tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Itu karena kita sudah berpesan dengan anak kita. Jadi kita pesani dulu, ya bunda sholat, nitip adek misalnya, kak bunda Allah nggih, jangan bicara sama bunda, bunda lagi sholat. Nanti kan Bun, jangan ngomong sama bunda, bunda lagi sholat, ya kan bun? Nah ya sama aja kan Bu. Jadi sama aja, Masya Allah. Itulah saya itu dengan 5 anak itu memahami kenapa Rasulullah itu mengatakan pintunya surga itu puasa. Puasa bagi perempuan itu gak mudah loh. Ada menyusui, wong ora puasa mbek ngulih terus apa maneng menyusui, walah ngerjam rolas pun merkitik nih kok rasane pun pet-petan. Nah tidak mudah. Ada haid, yang lainnya tidak puasa di hari berikutnya kita harus nopo? Mengganti batire somai ora somai Bu. Gak mudah bagi perempuan Ibu. Kemudian sholat, gak mudah bagi perempuan sholat Ibu.
Anaknya nangis, anaknya minta susu, anaknya maunya sama ibunya, nggak mau sama bapaknya, dititipkan simbahnya, nggak mau. Kemudian taat pada suami dan menjaga kesucian. Kita belum bicara tentang taat pada suami di majelis yang lain. Maka perkataan yang membatalkan puasa adalah perkataan yang diucapkan dengan sengaja. Oh alah puasa terus malam. Masya Allah, mungkin panjang umur menangi bulan Ramadan ya Bu. Masya Allah. Yang kedua, bergerak dengan banyak. Ya Bu. Sholat kah undrek mawonmu. Nah, maka ini pun kita sering kadang-kadang napa niki rukue melotrok utawi rukue kecot napa rikine kambanen akhirnya rambutnya medal dan seterusnya. Maka hal yang demikian semestinya kita antisipasi sebelum kita melaksanakan sholat. Tapi saya jarang sholat tarawih itu bisa diam Bu. Lah anaknya 2 lari mepel gitu lang pegang tarik sembayang maning melayu maning muter-muter maning tangkap maning. Maksud dari sholat yang gerakan yang membatalkan puasa itu gerakan yang tidak diperlukan. Misalnya kukur-kukur diperlukan. Ya kalau gatal malah yang sholat gitu, ya garuk aja gitu. Nah garuk terus ya secukupnya. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul kalau kita bergerak lebih dari 3 kali sholatnya batal. Masya Allah, ibu sholat bergerak itu Rasulullah pernah sholat itu di mimbar berpindah-pindah naik tangga. Lalu Rasulullah SAW berkata, aku melakukan yang demikian supaya kalian bisa mengambil cara aku sholat. Maksudnya jika gerak itu memang dibutuhkan maka diperbolehkan. Saya sudah Mbak misalnya lagi makan atau apa, suami nggak ada, Sultan itu kan kalau bocah semono nek apa nek jenenge rambatan niku kan medeni banget, mergane rong teng medon ning langsung napa Bu. Dan niku sholat tok langsung gitu rasanya maunya apa Bu? Maunya gak. Nah gitu. Maka yang paling ideal tuh ya kalau sholat bapaknya juga pengertian supaya ibunya sholatnya sempurna. Ya titip dulu ya Mbak, titip dulu ya, saya tak sholat. Kok gandeng gak ada yang ngomong, simbah yang gak ada, titip tangga ya gak mungkin, suami lagi tidur apa maning. Ya bagaimana lagi, maka gerak selama dibutuhkan. Boten nopo-nopo. Neng ampun niki njur cari usaha driver orang ngapa-ngapa Kak. Allahu Akbar. Oh brosnya menceng. Masih kakak. Nah gitu terus. Nah itu namanya tidak dibutuhkan tapi itu mengada-ngada. Nggih, kita belajar ini supaya oh kok ibu itu kok jalan-jalan ya sholatnya karena jagain apa? Anaknya. Sholatnya aneh banget, aliran anyar. Sholat karo saya bisa takbir di sini, salamnya di sana Bu, karena anak lari kemana mepel karo. Nah maka ini soft dalam sholat. Betul anak itu ditaruh di belakang bagi anak yang sudah mengerti. Anak yang sudah sholat ya yang baik ya, nggak boleh rame ya di belakang. Tapi anak yang belum ngerti nggak di belakang Bu, bubar jamaah Bu, tapi di samping orang tua. Maka ibu yang punya anak kecil kalau sholat jangan di tengah, sholatnya di mana? Buri dewe, pinggir dewe, pojok. Dan saya kalau ke musola itu bawa mainan, bawa masak-masakan, bawa ciki, bawa minum, komplit musolane pun kados napa? Mun kados rumah sendiri ya pempes supaya apa? Anak-anak tidak mengganggu ketika sholat. Jadi kita itu jangan sholat. Terus ada juga ibu yang ketika anaknya nangis meneng bae. Karena ini kok batal nyonek ujuk-ujuk sholat kah? Bopong, nyongko sembayangnya batal, mergane bergerak. Nah besok karena ibu sudah tahu ilmunya, kalau anak nangis jangan dibiarkan. Biasanya sholat Idul Fitri itu wah biongane menang wae nyong rasane pengen batal nak bopong anaknya marahin ganggu nama Bu, marahin ganggu kancane sholat setahun pisan gak menghayati imame malah antan bocah nangis biongane gak khusuk banget sholat. Bopong putrane karena mengganggu itu lebih kita selamatkan gangguan itu daripada kita sholat Idul Fitri itu sendiri Bu. Selapangan jadi apa Bu? Lah kalau di alun-alun bayangkan berapa anak yang nangis.
Wah, minta mainan, minta balon apa. Nah, ibu yang punya ilmu, itulah pentingnya seorang ibu punya ilmu. Anaknya dibopong. Atau sebelumnya kita sudah beli pengertian. Nanti kita sholat ya, adik nggak boleh itu ya. Kalau sholat Idul Fitri sama, tisu basah, tisu kering, jajan, roti, susu. Pokoknya mainan komplit. Makanya Mbak Eva nggak bisa pakai tas kayak gini, cuman kalau ngaji tok. Kalau Idul Fitri bawanya apa? Wah, gak rangsel, mukanya isinya barang-barang komplit. Nah niki ya kalau niki mawon ditempeli stiker niki Bu. Nah kala-kala nggo tas sing cincin ngeten. Ora tayang wong isine napa Bu? Isine pempes. Taib itu bergerak dengan banyak. Buatan perlu kok dadak yang lain-lain. Maka pakai mukena pastikan seret, kolornya tidak melotor. Kalau ada sampai mukena kolornya melotor gen tinggo kita perlu tanda tanya. Kue idahin wonge eman-eman banget kasih melotor kok gendrawati mawon. Saya tak buka-buka tadi, ya Allah nyong jebule ngesok kayak 100 hari Ramadan apa 90 kayak tak eling-eling, ya Allah jebule nyong mukenane is gulu-gulu banget gitu. Terus saya buka, oh tapi yang penting masih apa Bu? Tidak melotrok. Belum lagi kalau sama anak-anak kita ditarik. Nah, termasuk gerak nggih. Kadang anak-anak kita tuh udah gini. Nah, kita begini ya buat napa-napa karena itu dibutuhkan. Kalau tidak ditahan malah bisa apa, Bu? Nah, bisa suwek dan bisa ke belakang. Kemudian hadas yang nomor 3. Hadas ini maksudnya ya keluar sesuatu dari dubul dan kubul. Maksudnya ngentut, pipis, nopo kok tiba-tiba keluar madhi, mosok sholat terangsang ya Bu? Ya kali aja, maksudnya udah lihat istrinya terus aku tak sholat dulu gitu kan? Oh nggak mungkin ya. Loh, tapi kalau keluar madhi batal nggak? Karena madhi niku najis. Makanya Bu, perempuan kemarin kalau imamnya salah, gerakannya suruh apa? Betapa orang sedang ibadah itu dijauhkan dari syahwat. Tepuknya laki-laki dengan perempuan kan bunyinya sama. Orang anak, oh kayak tepuknya wong wadon, tepuknya wong lanang mboten Bu. Tepuknya laki-laki dengan perempuan, sehingga ketika perempuan menepuk itu hikmahnya, jadi laki-laki itu tidak mendengar suara, sehingga tidak timbul syahwat ketika napa sholat. Misalnya imam subhanallah gitu, ya langsung imamnya ya langsung prigeng ya Bu. Nah makanya perempuan suruh apa Bu? Nah, nanti soalnya kalau ada ibu-ibu belum ngaji, pala imamnya salah malah bilang apa Bu? Subhanallah, makanya suaranya apa? Lembut. Padahal yang betul dengan apa? Tepuk. Nah itu. Kecuali kemarin darurat, hanya sholat dengan imamnya salah, nggak ada makmum laki-laki, kita satu-satunya perempuan, bacaannya salah, maka betulkan bacaan itu dengan suara yang tanpa dibuat-buat. Itu loh Bu, saking bahwa perempuan itu ujian bagi laki-laki sampai dalam sholat tuh kayak gitu. Saking Islam tuh sangat memuliakan perempuan. Kamu tuh berharga loh. Sampai sholat aja kamu tuh nggak bersuara, tapi begini, bahwa kamu tuh adalah makhluk yang sangat berharga. Nah itu kalau keluar dari dubul dan kubul, nah nun sewu, kadang ada angin yang keluar dari kemaluan, maaf. Nah kalau di Safiyah itu tetap batal, karena pada prinsipnya napa Bu keluar. Nah, tapi pada konsep yang lain, karena itu bukan kentut Bu, tapi udara yang terperangkap. Secara medis yang namanya kentut dari mana? Dari dubur. Tidak ada kentut dari mana? Orang operasi itu ditanya sudah kentut, empun tapi sekeng ngarep, paling nggak diterima sama dokter. Kentut pasti dari mana? Dari belakang. Nah nanti kita bicara. Nah maka perempuan yang sudah menikah biasanya ada udara yang terperangkap di kemaluan. Kok keluar pas sholat gitu? Itu tidak membatalkan sholat. Kalau ibu mau berhati-hati itu membatalkan, ada yang mengatakan yang demikian membatalkan karena itu bagian dari sesuatu yang keluar dari kubul. Makanya kemudian itu apa? Najis, karena prinsipnya hadas itu yang keluar dari apa? Kubul dan dubur. Maka mereka mengatakan, mazhab ini mengatakan keputihan itu apa? Najis, karena keluar dari mana? Nah sementara mazhab yang lain dirinci. Nah termasuk kentut itu tidak najis karena apa yo? Tidak bisa dipegang. Kentutnya membatalkan, tapi kentutnya tidak najis. Karena kalau kentut najis berarti kalau ibu dut celananya apa? Najis, ada apanya? Ada bekasnya. Nah, kentut itu tidak bisa dipegang. Jadi kalau kita kentut dut
bajunya najis enggak? Tapi kalau pipis sor kena baju najis enggak? Najis. Nah itu bedanya kentut dengan pipis. Ngulang pelajaran yang kemarin-kemarin. Wal amal al katsir wal hadas wa hudutsun najasah, kegigolan najis. Ini dalam Syafi'iyah batal salatnya. Kejatuhan. Oh, saya bilangnya kegigolan ya. Jan mong kali wirake jan. Kejatuhan. Oh, lagi salat. Burung karena menganggap burung najis misalnya. Nah, kita ini belum sinau najis, Bu. Kemarin sudah kita singgung sedikit, semua binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Berarti belek tidak najis. Telepong unta, telepong sapi, telepong kebo. Nah, mboten najis. Ning sudah kita pelajari tidak najis tidak sama dengan tidak di. Lalu cicak ini yang berbeda pendapat ya, apakah cicak itu mempunyai peredaran darah, lalu najis apa tidak, sehingga dalam hal ini ada yang dikatakan kalau kita kejatuhan kotoran cicak atau kotoran hewan kena kucing kan tidak halal dimakan, atau kita lagi sholat kucingnya tiba-tiba tur gitu, nah itu langsung walaupun kita tidak bicara, tidak bergerak, tidak kentut, tidak tapi terkena apa? Maka sholatnya apa? Batal, ganti baru diulangi. Sekarang pertanyaan, bolehkah sholat menggendong anak sementara anaknya pakai pampers? Cobi bareng nopo mboten? Bareng nopo mboten? Boleh. Kenapa boleh? Karena najisnya tidak keluar. Nah, di dalam Syafi'iyah kalau mbopong anak yang pakai pampers itu boleh kalau pampesnya kosong. Belum ada pipisnya. Tapi kalau pipisnya sudah ada dan kita tahu, maka itu tidak boleh. Gitu. Nah, di dalam pendapat yang lain, najis itu kan di dalam pampers. Jadi najis itu tidak keluar. Kita terkena enggak hakikatnya? Maka mereka membolehkan. Enggak apa-apa selama najisnya itu tidak keluar. Sudah. Jadi ini pun enggak usah ayah-ayahan. Kakak pertama orang kena dia sembahyang enggak pampers. Kakak kedua ora apa-apa. Yang penting najisnya ora kena. Nah, wah, untung saya sudah enggak diceria gitu. Kak, karena saya lagi kober saya tak ikut kakak pertama ya hari ini ya. Jadi anaknya diapakan dulu? Diganti dulu pampesnya gitu baru diajak sholat. Waduh, aku rakober nyong tak milu kakak ke Adel ya, berarti saya ISIS ikut sana ikut sini. Itu ilmu itu menjadi kita itu mudah di dalam bermuamalah, tidak pakai atos-atosan. Dados prinsipnya ngaten, bagi yang tidak membolehkan karena ada najis. Sementara tadi kalau kita terkena najis sholatnya napa? Nah, meskipun sebenarnya kalau anak pakai pampers kita terkena najisnya apa tidak? Tapi kita seperti membawa najis. Ya, membawa. Terus kaya dene nek gondong bocah berarti kaya dene kula salat nggawa tas nang jero tas wonten ngeten niku lah. Nah, tapi yang membolehkan karena najis itu tidak keluar. Mbak Eva yang mana? Walah kula sing nggo pampers anake loro ya. Loro nggih. Arep mawi 5 kasih kelalen pira siji wis leren. Berarti ken loro. Dadi nek mami poko itu kasih enggak sempat melebokkan kode. Kan bisa ditukar dengan boneka. Lho saking ngokae mbro sing XL berapa polokae niku Bu. Ngertuku pampers SK itu apa wae. Saya termasuk bopong anak ketika sholat. Utamanya ketika enggak ada yang ganti, Bu. Kalau enggak Sultan tak geledak kiri kumawon kula sholat gitu. Kalau enggak titip ayahnya. Tapi ayahnya enggak ada, mbak enggak ada misalnya lagi libur, ya udah sholatnya sambil kadang terawih malah ininya dicekeli. Terawih sambil mau memeh gitu bilangnya anak saya itu kalau mimi itu mau meme gitu. Terus duduk itu langsung ditarik mau masuk ke dalam jilbab, rakaat kedua tidak bangun karena napa Bu? Menyusui. Ya mboten napa-napa gitu Bu. Itu demikian. Makanya sebisa mungkin itu ada yang menjaga ketika kita sholat. Nah, ya. Kalau misalnya tadi kan najisnya boleh karena najisnya tidak keluar. Iya. Bagaimana dengan baunya? Misalnya lagi gendong nih, terus
Bayinya kan baunya kecium, itu gimana? Mboten napa-napa. Kan yang membuat najis bukan baunya tapi zatnya itu. Nah, ini termasuk pertanyaan. Ada orang tua yang sudah sakit renta nggih. Kemudian beliau masih sadar tapi tidak mampu ke kamar mandi, kemudian beliau menggunakan diapes. Yang paling sempurna itu adalah anak itu ganti, Bu. Gitu. Jadi misalnya ibu kok takut boros pempes, ada pempes yang untuk sholat kita pakaikan ketika sholat, setelah itu kita pakaikan lagi yang ada kotorannya. Itu upaya. Lah repot banget jenenge swarga niku manyan abot, Bu. Swarga niku kecuali memang keadaannya memberatkan. Beliau kalau digeser napa? Kesakitan, kalau digeser lemes, kalau digeser apa? Maka beberapa ulama mengatakan niku mboten napa-napa. Sambil berdoa semoga sehat lagi, besok sholatnya diqadha. Karena Syafi'iyah itu ada qadha sholat gitu kan. Nah, kalau tidak ya sudah, beliau tidak berdosa. Nah, maka kita pun ketika nungguin orang tua yang sakit itu butuh ilmu. Gimana sih kalau sudah nggak sadar tapi masih bisa mendengar, sholatnya gimana? Ya, Bu. Seperti ketika Mbah Mut habis operasi itu, Bu. Itu kan mungkin masih pengaruh bius atau karena rasa sakit yang luar biasa itu, kata beliau bola bali itu Allahu Akbar, lo ngaki sholat kan digaret mengdieng gitu, tiba-tiba dibawa ke dieng, gue nang keleng turu anak makhluk pol gedine ireng orang nanandase. Mungkin saya bilang, oh mungkin itu cara setan menggoda orang yang seperti dikatakan mau sakaratul maut, Bu. Saya mengalami ketika Simbah Gerah itu, gue kan onde keseng jekong, wala saya mengkirik ya, Bu. Maka ibu saya, Simbah dimami wae salate wong salate kenek. Allahu Akbar njur. Allahumma pangit ini langsung lap hilang tekan dieng tekan mana-mana. Diganggu oleh apa, Bu? Oleh setan. Gitu. Maka kalau seperti itu berarti kita misalnya ngimami sholat di samping dipannya, ibu kita sudah diwudukan, kemudian kita ngimami, ibu kita disuruh apa? Makmum. Kalau tidak bisa berarti kita membacakan sholat ngembah Allahu Akbar, Allahumma pangit ini dan seterusnya dan seterusnya. Baru berapa ya tadi ya? 5 sekarang. Terbukanya aurat. Nah niki sering wong wadon niku cok napa sing kebuka? Kakinya. Nek wong lanang kalau cuma neng. Itulah kenapa soft perempuan aja suruh di mana, Bu? Suruh di belakang. Utamanya di masjid-masjid yang enggak ada saternya. Ya, tapi kalau ada saternya langsung napa, Bu? Enggak apa-apa, di depan itu mboten napa-napa karena kita tersater. Nah, bapak-bapak itu cok prige ngono lho, saya tuh cok. Ya prige lho, mripate wero ya prige ya bukane prige ngono ya. Ngono lho. Saya tuh geding banget. Nggih. Niki terutama yang ngaji di sini non sewu garwane nek ngagem-ageman niku sing rapi. Megane anak sekarang tuh kalau pakai celana tuh modelnya di sini toh. Terus sabuknya di sini. Wih, kula rasane kayak gini. Pengen bener. Ngapunten nek putih gimana, Bu? Alah. Cok rupane terus jengking ngeten. Itu terutama laki-laki nen sewu, Bu. Kalau ibu mungkin tersingkap napa nih? Kakinya, jarinya, jempolnya keluar karena rukuhnya itu bergerak atau karena, tapi laki-laki itu sangat rawan. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu tadi celana itu loh, model anak sekarang tuh celananya rodok diplotroke, tapi di sini keret banyak. Ih, saya tuh cok kelihatan, maaf pakaian dalamnya tuh saya dan prige sih bojone, Bu. Ibu tuh kok rela loh suaminya tuh kok kulitnya dilihat-liatin sama orang. Jangan. Nah begini prinsipnya, kalau kita terbuka aurat dan masih bisa dibetulkan, maka betulkan dan sholatnya tidak batal. Contoh kita sholat kok sikilnya ya langsung dibeginikan. Nah gitu, sudah mboten batal ke. Umpami kok kita belum sholat, ada ibu-ibu ketika sujud samparane, apa yang patut kita lakukan? Nah, meskipun sebenarnya kita tuh kalau kakinya tersingkap jane kerasa sih. Wong rasane kan semriwing kali isis. Berarti sebenarnya boleh ketika sujud kita sambil napa? Membetulkan. Neng kalau kita melihat misalnya ibu itu sangat berhati-hati enggak mau banyak bergerak dalam sholat, maka ibu yang napa? Membetul. Yang paling sering saya rambut. Karena saya sholat itu di gini.
tarik. Nah ini termasuk jilbab ini banyak sobek karena dulu kalau ngaji ikut itu mesti ditarik. Nah itu rambut, masya Allah. Jadi ya tinggal gitu. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, wong ditinggal nama Bu, kecuali dengan sengaja. Nah gelangi anyar toh. Loh, onten sing kaya niku Bu. Allahu Akbar. Tangannya nang jatah, longane 3 per. Oh, tapi ora dibenerna wong gelange anyar. Ben apa? Bukan. Saya sih husnudzon enggak ada yang kayak bukan bae ana sing gelange anyar pengen ketonjor auratnya terbuka tidak diapakan. Nah, maka saya justru berpesan pada bapak-bapak, terutama ketika sujud. Mungkin suami kita punya kebiasaan kalau ke masjid sudah pakai baju koko ganti nggih, kemudian pakai sarung rapi atau pakai celana kemudian ke masjid. Ada kalanya laki-laki nggak punya kebiasaan seperti itu. Sehingga ketika ke masjid ya nopo apa anane. Nah, ketika sujud njur keton jan kula jan mboten pati seneng ora seniku lho jan niku. Nah, yang nomor 6 berubahnya niat. Nah, mari kita bahas. Salat niku wonten kalih. Wonten salat mutlak, wonten salat muayyan. Salat muayyan niku salat sing wonten jenenge. Salat rawatib jenenge salat rawatib. Salat apa lagi? Salat Idul Fitri, salat duha, salat gerhana, salat tahajud, salat salat minta hujan. Nah, adapun salat hajat, salat taubat itu ada perbedaan. Ada ulama yang mengatakan sebenarnya itu aslinya adalah salat mutlak. Tapi kita niatkan untuk berdoa di dalamnya setelah salat kita meminta hajat. Kan pada prinsipnya semua salat itu namanya salat apa? Salat taubat. Tapi ada orang yang ketika berbuat dosa bagaimana nanti kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat yang itu dinamakan sholat taubat. Nah ini, jadi monggo mau memasukkan sholat taubat ini ke sholat muqayyad atau muayyan atau sholat mutlak. Mau memasukkan sholat hajat ini ke sholat muayyan atau sholat mutlak. Sholat muayyan itu sholat yang sudah ditentukan namanya. Nah sekarang gini, ibu habis wudhu masuk masjid, belum sholat qobliyah, sholat 2 rakaatnya ibu niatkan apa? Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah itu bisa dijadikan satu niat. Jadi kita kan belum sholat qobliyah, ya bar wudhu berarti sholat syukrul wudhu, ya melbu masjid ya sholat tahiyatul masjid. Maka 2 rakaat itu bisa kita niatkan untuk 3 sholat. Karena sholat sunnah pekerjaannya sama, itu bisa jadi dalam satu niat. Tapi sholat wajib mboten. Ajeng sholat duhur plus nggih asar sing papat maning isya. Nah lumayan kok asar ora sembayang. Nah itu tidak boleh. Sekarang merubah niat. Ini niatnya dari awal loh ya. Nah sekarang sholat qobliyah itu berarti sudah ditentukan. Oke, sholat qobliyah kan nonton jenenge, termasuk yang muakkad sama yang ghairu muakkad. Nah, misal begini. Jadi sholat ada 2, tadi apa 1? Sholat muayyan tuh yang sudah ada namanya. Yang nggak ada namanya tuh pokok aku mau sholat 2 rakaat. Namanya sholat mutlak. Seperti sholat setelah sunnah setelah tawaf itu sebenarnya sholat mutlak. Sholat apa itu namanya ya gitu. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tawaf misalnya. Nah sekarang begini, nyong pan sholat 2 rakaat bar wudu dek. Nah terus nyong gak pengen sholat qobliyah bae lah, ora semang sholat mutlak misalnya, nggak usah sholat yang bebas itu. Nah maka prinsipnya begini, kalau dari sholat yang tertentu ke tertentu tuh nggak boleh. Gimana ya? Contohnya apa? Sing bergandengan pelaksanaannya. Jor kita berubah niat. Sama-sama sholat ditentukan tapi kemudian kita pindah niat. Contoh sholat apa ini? Qobliyah duhur.
Kemudian di situ juga kita mau sholat istikharah atau sholat istisqa. Istisqa berjamaah ya melakukannya. Yang sholat sendiri itu apa? Ya sholat istikharah misalnya. Berarti itu kan sholat yang sudah ditentukan dengan sholat yang sudah ditentukan. Kalau sesama sholat yang sudah ditentukan niatnya nggak boleh ganti. Berarti niatnya nyong gak istihara ya istihara, ora kena diganti napa? Nyong ora sudah istihara lah, gak sholat napa mawon. Gak sholat rawatib ba'da dhuhur misalnya, itu nggak boleh. Jadi sesama sholat yang ada namanya niat kita nggak boleh napa? Nggak boleh berubah. Kalau mau ya ganti lagi, nanti sholat selesaikan kemudian sholat lagi. Ini yang pertama. Kemudian sholat yang bebas jadi ke sholat yang khusus, ini juga nggak boleh. Misalnya nyong wis niat nyong pan sembayang rong rakaat bro sembayang apa nang tengah-tengah dalan bantak dedekna sholat rawatib. Nah itu nggak boleh. Yang boleh itu apa? Sholat muayyan tapi dipindah kepada sholat mutlak. Intinya gini gampangnya, angger arahe dirubah ke sholat yang nggak ada namanya boleh niatnya ganti. Paham nggak? Kita ketinggalan sholat subuh, berarti tidak sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Padahal imam sudah naik. Kau bilang, wong biasa melaksanakan, nanti pas sholat duha saya qodho. Berarti lebar sholat subuh nanti ketika sudah diperbolehkan waktunya kita sholat 2 rakaat untuk ganti nopo? Qobliyah. Berarti itu sholat apa? Sholat muayyan. Kalau tak ganti jadi sholat duha boleh nggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh, karena tadi apa prinsipnya? Muayyan sama muayyan tidak boleh. Sekarang saya sholat lah, pokoknya nyong bar subuh harus sholat lah, ora genah. Barang wis sholat Allahu Akbar lah, nyong pokoknya gak sembahyang rong rakaat lah, bro sholat apa? Pokoknya sholat mutlak maksudnya. Timbang orang ngapa-ngapa nyong gak sholat, tapi ya jane orang nana ya sholatnya. Yang bukan bae wong lah nyong gak sholat apa bro lah gitu. Gitu timbang orang. Jor sholat, asal sholat aja biar hatinya tentram. Terus nyong mau kak urung sembahyang qobliyah ya, berarti nyong tak ganti jadi sholat muayyan. Boleh pendak? Nggak boleh. Yang boleh itu misalnya kita sholat qobliyah terus lah nyong ora sida sholat qobliyah lah tak ganti sholat apa bae sing rong rakaat. Nah itu boleh. Tadi misalnya dari yang sudah ada namanya jadi sholat yang bebas. Ampun bingung, ampun mumet. Intine nek sing ora ana jenenge meng sing ana jenenge ora oleh. Sing ana jenenge karo sing meng ana jenenge ya ora oleh. Sing oleh sing ana jenenge meng sing ora ana jenenge. Ini ku men gampil timbang apa sih lah kowe lah angel temen ngeten. Nah, begitu pula puasa. Ini kan ya Senin nih, saya belum makan apa-apa tekan jam 09.00 karena saking sibuknya. Terus dorong mama papa lah nyong tak puasa mbae. Boleh napa mboten? Boleh. Nah, maka kita mendapatkan pahala puasa dari niat itu sampai berbuka puasa. Nah, itu boleh. Tapi kalau puasa wajib mboten pareng. Niatnya kedah saking pundi? Nah, ibu pun nate sholat mutlak napa dereng, Bu? Ya contohnya mau bepergian jauh sholat 2 rakaat. Pulang dari safar ada sunnah sholat 2 rakaat. Maka orang pulang haji sunnahnya tuh sebenarnya nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid terdekat kemudian melaksanakan sholat baru pulang ke rumah. Neng ibu kayaknya dah harus serantai ya. Langsung nopo? Langsung nang pendopo dijemput garwane nggih. Nah, tapi sebenarnya sunnahnya seperti itu. Maka kalau orang tua kita haji tuh atau dari safar tuh kalau pulang jauh tuh ke masjid dulu sholat 2 rakaat baru masuk rumah. Nah, itu tentang berubahnya niat. Kemudian membelakangi kiblat. Kemarin kita belajar tentang sholat. Ada sahabat pernah melihat sholatnya Rasulullah dengan memperhatikan apa, Bu? Ini jenggot. Geraknya berarti pandangannya kemana, Bu? Nah, kudune kan dewek niku sholat ngadep kiblat toh, Bu. Nah, ini. Nah, maka kemudian membelakangi kiblat itu maksudnya matanya itu kita malah kemana-mana. Nek jelas nek sholat ora madhep kiblat kayak ora kena gitu kan. Nah, Rasulullah itu pernah sholat suatu hari. Rasulullah itu mengutus utusan di balik sebuah bukit yang letaknya tuh tidak di depannya Rasulullah sholat, tapi agak di sebelah sana. Lalu pandangan Rasulullah itu
mengarah ke menunggu utusan itu karena di belakang akan ada pasukan yang menyerang. Gitu Bu. Nah, maka pandangan Rasulullah itu ke sana. Saya sholat kemarin maghrib begitu Bu. Karena Mbak sholat, saya juga sholat, anak lari-lari, meja di sana, Sultan rambatan di sana. Saya matanya nggak bisa ke depan Bu, karena anaknya rambatan bukan kejelungup. Akhirnya matanya agak gimana Bu? Terus barang salam kakak saya, anak saya yang paling gede, Bunda, tadi aku sholatnya melirik ke sana. Oh Bunda ya pada, merkanya wedi nek Sultan. Nah sekali lagi ini dalam kondisi yang memang dibutuhkan, sehingga kita itu tidak pandangan kita tidak ke kiblat, kemudian arah membelakangi kiblat itu boleh kalau apa? Kalau nggak tahu arah, misalnya kan di pesawat dan seterusnya, di kereta. Nah, bagi yang harus madhep kiblat ini, kenapa nggak ada sholat di pesawat, nggak ada sholat di kendaraan? Karena mereka nggak mau kalau sholat nggak madhep kiblat. Nah, ini tentang membelakangi kiblat. Dikarenakan 5 perkara meninggalkan syarat-syarat atau rukun sholat seperti yang telah diketahui. Makan, ya jelas lah, anak wong sholat kakaro. Nah Ibu, kalau sudah disiapkan makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu, itu ajaran Rasulullah. Pasti ada hikmahnya. Sebab nek sudah disiapkan makan, ibu ka sholat dingin, kula nyong uman ST ya, gitu Bu. Makanya kalau sudah disiapkan apa dulu? Boten usah, lah nyong gak sholat tepat pada waktunya, pun daripada sholat, boleh engko jajak es buah entek ya, nyong gari uman mangkoke. Mereka jangan resene entek nyong gari uman iwake, makanya nyong rapat ya seneng iwak misalnya, nyong gak rese banget. Nah itu malah sholatnya mikirkan apa Bu? Sudah, kecuali belum disiapkan, nah sholat dulu sambil ngenteni. Nah sudah jelas ibu sudah lihat hidangannya, sementara itu berbanyak-banyak, wah kita khawatir sholatnya juntat-juntit, malah khawatir kentekan. Nah sekarang selilit. Makanya Rasulullah tuh kalau tidak memberatkan, kita disunahkan siwak berapa kali maunya Rasulullah? Kumur kan salah satunya, kumur tuh sehingga selilit itu biar pergi. Tapi kok dilala Allahu Akbar, ya jenenge dewek salate niku ya. Selilit malah nggo dolanan nang untu di. Apa yang kita lakukan dengan selilit? Satu, bila tidak ditelan. Misalnya ibu sanggup menjaga konsentrasi, selilitnya biar di situ aja, nggak apa-apa. Yang kedua, diambil dengan tangan, dimasukkan ke saku baju. Ih jejani temen sih Us, ya ora apa-apa wong selilitnya dewek kan. Kecuali dimasukkan ke rukonya orang lain lah baru nggak boleh. Atau kemudian ketika kita sholat membawa tisu, mengambil tisu, kemudian selilitnya dilepeh, kemudian kita taruh di samping kita sholat. Nggak apa-apa di. Ning ampun idune kalau ngeten. Tuh, 2. Sekarang perbedaan ulama ketika selilit itu ditelan atau ketika selilit itu semadan gede njur ana rasane. Lo ini fikih Bu, serius ini. Rasa iwak kegen ana asin-asine. Terus ludahe terna apa Bu? Telan. Itu mboten napa-napa, karena sejatinya kita itu tidak makan, hanya menelan sisa selilit itu. Neng yakin nek wong selilitan salate mboten fokus. Ya tetep malah nek angel banget, malah njur sepanjang salat ngarahin apa Bu? Maka pastikan sebelum salat gigi kita napa? Kalau saya seringnya kalau selilitan saya gitu Bu, saya keluarkan karena itu sangat mengganggu konsentrasi. Wong mengendi wae kena ketemu Kak, wis disukna nang ngarep misalnya, kan kerasa loh, maka diapakan Bu? Nah, saya kira masing-masing ibu pernah mengalami pengalaman ini. Bagaimana sholat itu di mulut ada selilit, yang tidak boleh itu makan. Nah, saya terkejadian Bu, cobain Bun, lah wong lagi sholat kon nyobain gitu ya, enggak nyobain saya Bu. Nah, terus itu karena itu makan dengan sengaja. Itu tentang selilit. Minum ya jelas, mosok apa Bu? Minum gitu, enggak makan minum udah enggak perlu. Nah, tertawa kali senyum benten apa betul Bu? Beda. Kalau tertawa apa? Bersuara. Nah, anak-anak kecil sholat
Gitu ya Bu. Sholat niku cok gitu guyu. Nah itu bocah cilik. Nek wong tua sholat guyu nah niku aneh. Tapi beda dengan senyum. Makanya saya bilang, Bunda kalau boleh senyum. Gitu karena itu bukan tertawa Bu. Bunda kalau boleh senyum. Bunda kalau boleh senyum. Ya Allah takoni terus nek orang semaur ya. Oh boleh berarti boleh. Terus berhenti tanyanya. Senyum berbeda dengan tertawa. Neng boten terus wih kae nang arep kaene anak calon mantune njur salate. Apalagi terbahak-bahak. Nah, ini boten. Makanya sholat itu kenapa sih menyiapkan tempat, menyiapkan keadaan supaya kita tuh tidak terjadi hal-hal yang kita sebutkan pembatal sholat ini. Yang terakhir adalah murtad. Nah, niki pun cetha nggih. Nek murtad niku mesti batal sholate. Nah. Berapa yang membatalkan, Bu? 11. Jam berapa ini? Oh, teseng nggih? Nggih. Sekarang halaman ke-76. Ada pertanyaan dari sini? Nggih. Yang saya tanyakan, satu saat kita sakit, misalnya di rumah sakit itu kan kadang pas kepalanya menghadap kiblat, ruangan sebelah mungkin kiblatnya sana tapi posisi kepala di sana. Jadi kalau mau sholat kan harus merubah bed, cuman nek pasiennya itu lemah itu tetap harus mengupayakan menghadap kiblat atau bagaimana. Kemudian yang kedua, aurat yang harus tertutup saat sholat, terutama kita wanita, itu batasannya apa Us? Di muka atau mungkin tangan kalau kita pakai yang tugelan, sedang kita kalau di rumah non sewu kan kadang pakainya daster pendek. Nah itu kita saat takbir itu bagaimana? Pokoknya aurat yang tertutup saat sholat. Nggih. Kemudian saat cara sholat mengkodonya itu kodo pada saat orang sakit atau kita mungkin mengkodo, oh saya itu dulu pernah meninggalkan sholat saat masa jahiliyah, itu bagaimana? Ya, baik yang pertama ketika sakit. Nah, jelas pertanyaan kita jika bisa diupayakan maka usahakan tetap menghadap kiblat. Namun jika menghadap kiblat itu membahayakan infus, membahayakan kateter, njur sirahe dadi komet maka tidak mengapa. Karena jadi prinsipnya napa? Segala sesuatu kalau darurat yang tidak boleh jadi boleh. Karena keadaannya sakit, terikat dengan infus dan seterusnya. Tapi kalau masih bisa diupayakan, misalnya kita bisa duduknya tetap menghadap kiblat. Yang kedua kita sholat. Mulane asline rokok paling mahir niku rukuhe simbahe dewek. Terusan medal napa nih? Medal tangane sehingga ketika takbir napa Bu? Tertutup. Nah seniki dewek rukuhe tugelan. Cok ndok anake diseleh. Dadi nek takbir napa? Keton, maka pilihlah mukena yang ukurannya standar sehingga ketika takbir kita itu tidak. Nah niku kula dewek, cok nek teng omah niku cok awang-wangen nek arep sembayang ganti baju khusus salat. Jur nganggo klambi apa anane niku, sing nggo nang omah yang nggo sembayang cok lengene. Nah itu hati-hati. Begitu terbuka ya berarti aurat kita itu terbuka. Nah ini juga ini terbuka, nggih. Tidak bisa untuk salat karena ininya napa? Terbuka. Termasuk ini Bu. Sebenarnya yang paling sempurna ya Allah, Mbak siapa ini Mbak? Masya Allah, barakallah. Yang paling sempurna ya semuanya ketutup. Nah, meskipun ulama mengatakan ini bukan aurat dan seterusnya. Ibu lihat orang Malaysia kalau pakai jilbab? Iya. Paling baik itu pakai jilbab seperti itu. Jadi dagunya itu ternapa Bu? Tutup. Lebih bisa ngelakoni. Itu beli apa tuh di sini toh? Ada. Itu ada memang udah nyambung. Oh sudah nyambung. Kalau yang tuku dewek kan nggak ada. Jur le nganggo preke. Bukan inner tapi yang di sini bisa ada. Itu biasanya otomatis tersambung ya. Model-model jilbab keluaran terbaru tuh biasanya dagunya Nah itu lebih sempurna kalau pakai jilbab seperti itu. Jadi pertanyaan kedua, kalau tersingkap aurat sholatnya tidak boleh. Tadi yang ketiga apa ya? Oh qadha. Di dalam Syafi'iyah tuh qadha. Jadi kalau ibu dulu kira-kira apa sholat qadha. Termasuk sholat di pesawat itu hormatan lil waqt, setelah turun dari pesawat nanti kita
qadha. Namun yang lain mengatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa diqadha kecuali memang perkara-perkara yang diizinkan untuk qadha. Contoh, keturun. Bubuk ket luhur tekan maghrib. Meh maghrib, dereng sholat napa? Dereng sholat duhur kalih asar. Nah itu berarti sholatnya langsung dijamak mengganti. Atau turu kok terus bablas wae sedina kasih ora tangi, berarti besoknya lagi sholatnya diapakan? Idan saking kesele Kak, boten sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah besok diganti. Satu waktu langsung mengkodok. Iya, sebegitu kita ingat. Anak saya misalnya kan terlalu capek, dia langsung pulang sekolah bubuk lah. Maghrib isya kan tidak sholat. Ayo besok subuh astagfirullahaladzim Bu, yang orang sholat maghrib isya yuk pergi lah. Itu besok saat Subuhnya iya. saya berarti memberi Maghrib, isya, subuh. Iya. Iya, urutannya kan maghrib dulu. Sesuai maghrib, subuh, maghrib, isya, subuh. Itu untuk mengganti. Karena nanti setelah subuh masuk waktu dilarang sholat kan, takut nggak keburu. Maka bangunkan lebih awal kalau tahu anak kita itu belum sholat. Dan ayo kita ingatkan meskipun mereka itu belum taklif, belum wajib sholat, tapi kita biasakan. Itu pun terjadi pada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak dibangunkan itu udah akhirnya orang sholat isya, begitu subuh dibangunkan, ayo belum sholat isya, sholat isya dulu baru sholat subuh, begitu. Tadi apa yang ketiga pertanyaan? Tadi apa? Oh yang ketiga qadha tadi, ya. Terus misal ya, ini setelah mandi wajib gitu, terus kita keluar mandi gitu gimana ya udah mandi wajib nih, kayaknya udah pusing gitu. Nah terus kok pas ngadeg lagi gitu kok keluar lagi itu gimana, harus mandi wajib lagi? Enggak, dicuci madinya terus kita berwudu. Ya, dicuci madinya terus kita berwudu. Nah itu. Ada pertanyaan lain sebelum lanjut? Ya. Kita mau sholat witir, kita udah berniat 3 rakaat atau 4 rakaat apa yang janji, tapi ternyata kita niatnya udah 3 rakaat, tapi ternyata waktunya cuma 1 rakaat, itu gimana? Buat apa-apa? Tidak apa-apa karena terbatasnya waktu. Nah kan maka sedikitnya sholat witir itu kan 1, tidak apa-apa. Kita udah niat, kita udah berdiri, ternyata waktunya udah 1. Tidak apa-apa, nggih. Nah, termasuk sholat yang mepet itu kan karena sudah subuh. Kita sudah belajar waktu isya. Nah, waktu isya gimana? Punya waktu berapa saja? Ayo kono. Awal, ikhtiar, terus akhir. Apa? Wis pokoke kelalen kabeh nggih. Pokoke kalingane nek salat isya paling tepat waktu ya adzan langsung sembayang. Nek sing ikhtiar boleh ya berarti mengkondimen jam 10, jam 12. Utawa kak keturun itu isya itu punya waktu namanya waktu jawaz. Nah, waktu jawaz. Terus yang akhir itu mibit subuh orang sembayang isya. Sama sholat tahajud belum witir, tahu-tahu kita waktunya sudah tidak cukup. Padahal niatnya 3, kan itu tidak merubah niat. Artinya kita dalam satu sholat witir hanya karena waktu maka kita rokaatnya itu kemudian kita batasi. Nah itu tentang sholat witir. Yang halaman 76 kami tidak bahas jumlah rokaat dan rukun sholat wajib. Ini ada dibaca aja jumlah rokaat sholat fardu ada berapa, yang mana di dalamnya terdapat 34 sujud, 94 kali takbir, 9 kali tasyahud, 10 kali membaca salam, 153 kali membaca tasbih. Hitungnya pripun, Cal? Salat wajib ping pinten? 17. Nek 17 berarti mau sujude serakaat pinten? Pinten mau tasbih? Ruku tasbih. Bangkit tasbih, sujud lagi tasbih, duduk 27 sujud lagi. Pokoknya niku nek dihitung pokoknya jumlahnya 153 mboten sang ngitung ngandel mawon kali bukune. Mbok mon sang ngitung ngandel mawon kali bukune. Jumlah rukun di dalam salat adalah 117. Pada salat subuh terhadap 30 rukun, pada salat maghrib terhadap 42, pada salat berjumlah rubaiyah atau 4 rakaat berjumlah 54 rukun. Niki kita tidak bahas. Saya masuk pada halaman ke-77. Ketika seorang tidak mampu berdiri pada sholat fardu, maka ia sholat dengan duduk. Dan ketika duduk tidak mampu, maka sholat dengan cara tidur miring. Ulangi lagi, nomor setunggal apa?
Berdiri nomor kalih. Duduk nomor 3. Tidur miring. Nah, apa dalilnya? Shalla qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tasti fa ala janbin. Salatlah kamu, kata Rasulullah, dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tak mampu, duduklah. Kamu tak mampu lagi, maka dengan janbin. Janbin itu artinya samping. Artinya apa? Turu kalih miring. Wong gerah mboten saged miring. Sudah, pokoknya kalau darurat itu boleh. Mana itu? Sing jenenge wong laran niku ya punya pengecualian. Nah itu. Nah, kecuali kalau misalnya badannya kaku, ibu bisa memiringkan, maka upayakan. Diganjel napa? Bantal. Salat ibu tak salat karo tidur ya. Nggih ning nek mboten saged lenggah niku asline mboten terlentang ning miring, maka ibu dicondongkan sedikit ke kanan, kemudian punggungnya diganjel napa? Bantal. Nah, apabila seorang tidak mampu tidur miring, maka ia sholat dengan berbaring. Berbaring itu maksudnya apa? Terlentang, melumah. Nah, apabila tidak mampu, maka sholat dengan memberi isyarat dengan kepala. Allah. Nah, dengan kepala dan niat di dalam hati. Ini sudah jelas. Berarti urut-urutannya enggak? Duduk, berdiri, duduk, miring, terlentang, isyarat. Sirahe mboten kuat, diganti dengan isyarat mata. Meripatnya mumet, sudah, pokoknya sholat di mana? Di dalam hati. Kecuali sholat sunnah, maka boleh dilakukan dengan duduk. Ibu mau sholat qobliyah duduk boleh. Umpun nate menangi wong sholat kali lenggah. Saya dulu punya teman, sholatnya di mana Bu? Tadi ada yang bilang di mana personnya? Oh, di Masjid Jami ada orang yang sholat sunnah sambil. Nah, niku nek derek ngaji. Kowe aneh temen wong kesembayang karo jagong aliran apa wong ngendi ya? Seniki karena kita sudah tahu sholat sunnah boleh dilaksanakan dengan duduk. Itu pahalanya gimana? Separuh penuh apa gimana? Iya. Nah, kalau kita berprinsip pada sholat itu tergantung tingkat kesulitan, maka berdiri dengan duduk jelas lebih sulit mana? Berdiri. Maka ya pahalanya pahala duduk itu. Wallahu ta'ala alam berapa Bu? Nah. Oh, kalau di Arab itu hampir setiap masjid itu ada kursinya Bu. Di masjid kita kan enggak. Kemarin ada seorang ibu mau sholat, nyong keprigel yang sholat, makanya nyong ora tayang. Terus saya carikan kursi di SD Al-Asqiya, terus saya bawakan kepada beliau, kemudian beliau sholat sambil duduk. Karena badannya besar Bu. Jadi sak muenten niki Bu. Wah nek sujud ke pol angwele. Maka biasanya mereka tidak sholat sujud tapi berdiri, kemudian waktunya rukuk dan sujud mereka napa Bu? Duduk. Karena napa Bu terlalu besar obesitas. Nah, itu di Arab di mana-mana setiap masjid ada kursinya disiapkan. Ada baiknya juga kalau ibu itu takmir di masjid disiapkan kursi. Kan enggak semua orang ke masjid. Misalnya kakinya sedang saraf kejepit atau apa sehingga sholatnya sambil duduk. Nah, sholat sunnah boleh dengan apa Bu? Duduk. Saya dulu punya teman. Waktu itu saya belum punya ilmunya. Aneh banget. Angger sembayang sunnah kan mesti karo. Padahal ya enom, ya nek wisata ya lincah, nek bersepeda ya lincah, nek nek joget ya lincah, tapi sholat kah karo? Ya tapi wong boleh kata syariat. Lah prepon ya mboten usah wong angger jalan-jalan we rosa kah sembayang karo jekong. Ya kalau itu sholat sunnah lho emang boleh. Ya enggak usah menyalahkan yang boleh, Bu. Boleh. Ning ora samang tiru. Nyur baling kok langsung qobliyah, Bu. Terus dene kacelukna mau meneng wae wong jekong, aku tuh sedang sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Lah dene karo jekong, kata Ustazah Eva boleh. Jangan melakukan sesuatu yang belum lumrah di tempat kita, Bu. Nah, termasuk bagi orang itu sebenarnya, itu akan menjadi pertanyaan di masjid di mana beliau melakukan. Orang yang melihat pasti hatinya akan apa? Ku sembahyang apa? Nah, maka jangan seperti itu. Seperti kami contohkan kemarin di Mesir itu, sholat dimanapun itu biasa banget. Ada Taman Fatmawati ya langsung takbir, yang penting punya wudhu sholat begitu saja.
Gelar sajadah enggak ada sajadah yang dhuwur. Tapi kalau ibu di Wonosobo kok di Taman Fatmawati sholat, mesti jadi tontonan uang. Dan orang Islam itu jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu berkomentar tentang diri kita, sehingga hatinya tidak selamat. Ih, aneh banget, sholat ke pameran semang neng taman. Harusnya kan beliau nggak usah komentar. Gara-gara kita sholat di taman, beliau jadi qadarullah, beliau belum tahu ilmunya. Maka orang Islam itu tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Nah, sekarang meninggalkan pekerjaan sholat. Ini penutup pembahasan kita pagi hari ini. Sholat itu di dalam Syafi'iyah dibagi jadi 3. Fardu, sunnah abad, dan sunnah hayat. Niki angel. Sing gampang ngeten. Fardu niku padha mon kalih rukun. Nah, sunnah abad halaman 77 niku sami mawon kalih wajib. Sedangkan sunnah hayat itu adalah sunnahnya sholat. Ulangi lagi, sholat itu 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Contoh rukun sholat apa? Niat. Contoh wajib sholat, ini kalau Syafi'iyah ada wajib apa? Tumak nina Syafi'iyah rukun toh, bahkan dibahas. Wah, wajib napa? Rukun. Ora maos Al-Fatihah salate rasa. Napa? Nah, li klalen pelajarane. Ya, balik maning. Ngumpuri. Bilang klalen nek mboten ta? Rukun salat sing pirang-pirang nika, ruku wa tumaknina fi dan seterusnya. Nah, itu rukun di Syafi'iyah. Sekarang kita sunnah abaat yang tadi Mbak Eva sebutkan sebagai wajib. Napa wajibnya di dalam Syafi'iyah niku? Niku perkara sembahyang, kudu sing di luar sembahyang. Napa? Nah niki halaman 66. Sunnah sholat. Oh, ini sunnah abad namanya, Bu. Jadi kalau sunnah abad di dalam Syafi'iyah itu namanya wajib istilahnya. Pripun niki ling basano. Sunnah itu loro. Sunnah abad sama sunnah hayat. Kalau buku ini mengatakan sunnah abad berarti niku napa? Wajib cara Syafi'iyah. Disebut dengan kalimat sunnah abad. Nek sunnah hayat niku mlebu perkara napa? Sunnah. Nah, sunnah abad utawa perkara wajib di dalam Syafi'iyah niku wonten 3. Tasyahud pertama, baca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Niku teng mriki disebutnya sunnah. Ning supaya kita sunnah abad. Sunnah abad itu dalam pengertian kita ben gampang napa jenenge? Wajib. Ning cara Syafi'iyah napa? Sunnah abad. Sing paling keri nembe sunnah napa? Sunnah hayat. Di dalam bahasa kita sunnah hayat napa? Sunnah tok, mboten nonton wajib. Jadi rukun, wajib, sunnah. Bahasa lainnya fardu, sunnah abad, sunnah hayat. Fardu sama dengan rukun, sunnah abad sama dengan wajib, sunnah hayat sama dengan. Nah, sunnah abad di dalam Syafi'iyah itu 3. Setunggal tasyahud awal. Kemudian yang kedua membaca kunut. Yang ketiga kunut ketika bulan Ramadan pertengahan terakhir. Adapun sunnah hayat di dalam Syafi'iyah mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca dengan suara keras dan seterusnya sing pun kita pelajari waktu itu. Apa hubungannya dengan poin yang tadi halaman 77? Nah, apabila perkara fardu napa berarti? Rukun. Yang ditinggal niki bahasa mungkin sujud sahwi. Nek sing ditinggalke niku perkara rukun, boten tumak ninah, boten maos Allahu Akbar lan rukun-rukun selainnya, maka perkara itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Salatnya napa? Batal. Karena sing boten dilakoni perkara napa? Dane wong salat jundat-jundit niku batal salate.
Karena menurut Syafi'iyah tumakninah niku napa? Rukun bukan wajib. Kalau wajib yang 3 itu tadi. Berarti wong salat juntat-juntit niku mboten napa salate? Mboten sakrana tumakninah niku mlebet napa? Rukun mboten saged diganti kalian sujud sahwi. Rukun niku batal nek mboten dilakoni. Nah, itu yang pertama. Tetapi ketika seorang ingat dan waktunya masih sebentar, rukuk itu kan rukun toh. Kemudian tahiyat, misalnya kalau sholat maghrib tahiyat pertama itu kan, kalau dalam Syafi'iyah tahiyat tasyahud itu wajib. Dados kalau kita kelalen rukun, boten rukuk, kok langsung menyat utawa baru duduk pertama kok sujud sepisan langsung ngadeg, berarti kita kan tidak duduk di antara 2 sujud dan tidak sujud yang kedua. Barang is ngedek inilah nyong nih lembek sembayangnya lagi. Sudahlah akui saja kita sholatnya kan sering bermusyawarah toh. Ih nyong aslinya lembek telu apa-apa gitu kan. Kalau cok musyawarah sumbangan barang. Allahu Akbar. Koleng undangan piraya 50.000. Longkai lengi nyumbang 50.000. Ih nek ketahuan balikna ya ora pas tambahi 10.000 lanjur sewitak. Karena sholat musyawarah sumbangan Bu. Maka begitu kita ngadeg kok kelingan tadi belum sholat, belum sujud, maka langsung nopo? Baleni karena waktunya dekat. Tapi Walaupun sudah berdiri, turun lagi menambah nopo? Karena itu nopo? Rukun. Syaratnya niku waktunya masih dekat. Ya Allah nyong nembe urung sujud kak langsung ngedek misalnya. Nyong nembe ngedek ora tumakninah. Syafi'iyah tuh tumakninah tuh jadi mboten nonton kudune wong salat jundat-jundit. Apa meneh salat tarawih mboten tumakninah niku mboten pareng. Karena tumakninah niku napa? Nah, tetapi maka ia kembali melakukan perkara fardu. Fardu apa tadi ingat? Rukun, ya. Yang ditinggal itu dan disunahkan sujud sahwi. Nah, kan pun kelalen, pun lakoni. Ning perkara napa nembe? Rukun. Mengke disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam. Tapi sujud sahwi di mazhab Hanafi dilakukan setelah salam. Mboten saya leyelan. Umpami ke Mekah, dene kawong ana lebar sembayang langsung deknene sujud ping pindho. Oh, kowe berarti pengikut mazhab Hanafi. Wong ling sujud sahwi lebar salam. Ana wong urung salam, imame ora kunut. Nah, dhek padahal kudune kunut, mongko beliau sujud sahwi sebelum salam. Oh, berarti itu memegang napa? Ulangi, Syafi'iyah sujud sahwi kapan? Kalau Hanafiyah setengah. Baleni meleh. Nek onten perkara rukun dereng dilakoni, salate nek tesih kelingan langsung napa? Lakoni disusulke. Mangke sujud sahwi. Nah, kapan-kapan kita bahas sujud sahwi. Kita bahas yang ditinggalkan kemudian sujud sahwi. Niku perkara rukun. Sekarang sunnah abad. Sunnah abad nembe napa? Sing wajib. Jika sunnah abad yang ditinggal, napa perkara-perkara wajib, mongko ia tidak perlu kepada perkara sunnah tersebut setelah melakukan fardu, tetapi ia disunahkan melakukan sujud sahwi. Mila wong Syafi'iyah nek boten kunut niku napa? Sujud sahwi. Nek setengah bulan Ramadan kok imame boten maos doa kunut, dek nene setiap akhir rakaat napa? Maka ada beberapa teman-teman yang enggak mau makmum imam yang enggak kunut. Karena kalau imam yang enggak kunut kan salam-salam aja. Sujud sahwi napa mboten? Mongkono nek teng Syafi'iyah nek mboten kunut napa? Sujud sahwi. Nah, daripada angel lan nyong nek sembayang timbang kan nyong sujud sahwi dewek berarti milih makmum sing napa? Yang pakai kunut. Nah, kalau kita kan kalau imamnya enggak kunut ya maksudnya kita memilih misalnya imamnya enggak kunut ya kita enggak kunut. Imamnya mboten sujud sahwi ya ora sujud sahwi. Imamnya kunut kalau mau ikut kunut ya silahkan, tidak mau ikut ya silahkan. Tapi Syafi'iyah sebenarnya madhabnya nek meninggalkan perkara sunnah abad utawa wajib, contohnya niku kunut, mongko sederenge salam napa? Sujud sahwi. Nah, jangan heran kalau ibu sholat di sebuah masjid, kok imame salam deknene mboten langsung melu salam ning napa?
Sujud. Berarti niku wong niku krana imame mboten kunut njur deknene napa? Sujud. Karena meninggalkan apa tadi? Napa jenenge? Wajib. Bahasa lainnya wajib? Wah, mantap. Wes, mantap sekali, mantap sekali. Yang bait yang ke-78. Kalau sunnah hayat yang ditinggal, kaya dene tangane dangkat kan niku sunnah. Krana sing rukun napa maos napa? Allahu Akbar. Allahu Akbar mboten kaya ditinggal. Ning tangane ngeten niki parang mboten ditinggal. Nah, krana niki termasuk sunnah hayat. Nah, mawi ingkang pun tilar niku salat sunnah hayat, mongko dia tidak boleh kembali pada sunnah hayat. Mboten sabaleni salate. Krana niku napa? Sunnah hayat. Kok mau aku mau takbir tok tangane ora? Mboten usah dibaleni. Beda kalih rukun. Nek rukun kudu dinapa? Nek kelingan dibaleni. Nah, tidak boleh kembali pada sunnah hayat setelah meninggalkannya dan tidak melakukan sujud sahwi. Baleni maneh. Nomor 1, lebar niki rampung. Nek sing ditinggal perkara rukun nek ejek kelingan apa? Susulkan. Ning sebelum salam napa? Krana di dalam Syafi'iyah sujud sahwi niku ning nek se ditinggal perkara wajib mboten sah disusulke. Mboten sah nyong mau ra kunut. Jur imame wis rukuk malah Allahumma inna fi barang sujud, imame wis sujud dhewek kok ngedeg maning mergane nembe urung kunut. Itu tidak pada sunnah abad. Dados nek imame mboten kunut, dhewek ya ora kunut ya melu imam. Ning mungkin sederenge salam sujud sahwi. Nomor 3, ning nek si ditilar niku perkara sunnah hayat, kejabane rukun kalih wajib niku wau, mongko mboten sah disusuli, sinasa kelingan. Nyong mau rung takbir uga muni tok ning tangane ora miru jonjong. Niku mboten sah disusulke. Nah, juga tidak perlu sujud sahwi. Nah, apabila ia ragu pada rokaat yang telah dilakukan, maka ia meneruskan rokaat yang diyakini, yaitu rokaat yang sedikit. Nyong wis telu apa papat milih mana? Milih 3. Ora kena milih papat. Nyong gak papat wae lah, meninggal napa? Rampung karepe nggih, Bu. Nah, kalau kita lupa rokaat milih yang apa? Yang sedikit. Kemudian melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah karena sujud sahwi tidak disyariatkan sebab meninggalkan perkara yang wajib. Maka karena perkara hayat tadi sujud sahwi itu sunnah dan tempatnya adalah sebelum salam. Nyetake nembe. Dadi sujud sahwi di dalam Syafi'iyah kapan? Tak baleni malih ben mantep. Rukun wajib sunnah. Nek sing ditinggal perkara rukun tesih kelingan dikapakaken? Sakderenge salam sujud sahwi. Nek sing ditinggal perkara wajib perlu disusulaken? Mboten. Ning sakderenge salam. Nah, ning sing ditinggal perkara sunnah disusulaken? Tidak. Sakderenge salam sujud? Mboten. Kecuali dalam perkara ragu-ragu rakaat salat. Milih sing napa? Ampun milih sing akeh. Nek anake kula lah udah 4 lah insya Allah gitu. Jadi kalau bepergian kemana-mana sholatnya jamak apa maneh kosor, senenge pol. Boleh jamak ya pun boleh. Tekan rumah asik sudah jamak itu. Jadi anak-anak tuh senang kalau safar karena sholatnya jadi itu sebenarnya kita. Mongko bener Nabi Musa itu balik Muhammad. Umatnya jenengan iku mboten kuat nek sholat nganti ping 50 masa mboten kuat. Sholat ping 4 be karo jengkar-jengkir kan nek kosor me seneng. Nah itu. Kalingan nggih? Nah niku tentang sujud sahwi. Kemudian kita belajar perkara yang membatalkan sholat. Nah besok pada pertemuan, saya Selasa depan izin. Bulan kemarin saya tidak ke Banjarnegara, ini ditagih supaya ke Banjarnegara. Saya Selasa depan ke Banjarnegara, Selasa 2 yang akan datang kita ngaji terus gitu. Saya terjeda Selasa besok saya jadwal ke Banjarnegara. Selasa depannya lagi insya Allah kita bertemu membahas waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sementara kita kemarin sudah belajar tentang waktu-waktu sholat, waktu yang langsung, waktu yang jaiz, waktu akhir dan seterusnya. Demikian, ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.